Nah, kata para ulama, kalau manusia rata-rata 60 tahun atau seperti umurnya Nabi SAW 63 tahun, dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang panjang, ternyata di dunia kita hanya 1,5 jam saja. Jadi misalkan besok kita meninggal umur ya 70 tahun misalkan, ya cuma 1,5 jam toh, 1,5 jam saja. Tapi 1,5 jam ini menentukan kehidupan akhirat. Nek 1,5 jam ini baiknya banyak, amal solehnya banyak, insya Allah bahagia selamanya. Tapi jika amal maksiatnya banyak, dosanya banyak, sengsara selamanya. Na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, seperti biasa sambil menunggu yang lain dan kita menambah pundi-pundi pahala, mari saya mengajak membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, berzikir 10 kali, bersalawat 3 kali. Moga-moga Allah memberkahi dan merahmati kita semua. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Moga-moga yang membaca surat Al-Ikhlas dibangunkan istana di surga oleh Allah Ta'ala. Yang berzikir kepada Allah moga-moga dilipat gandakan pahalanya, ditinggikan derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dilindungi oleh Allah Ta'ala dari gangguan setan dan kejahatan makhluknya. Moga-moga yang bersalawat kepada Nabi kelak kita semua mendapatkan syafaat yaumul qiyamah dengan rahmat Allah. Moga-moga kita semua menjadi ahlul jannah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai, untuk ibu-ibu maju lagi biar yang belakang nanti enggak empet-empetan, biar bisa kebagian. Sini enggak usah. Nah, maju di satu. Nah, ini urut. Nah, gitu. Bu, depan Bu, maju dikit lagi Bu. Ibu-ibu dan bapak semua yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bersua kembali di majelis ilmu. Moga-moga dibukakan pintu-pintu surga untuk kita semua. Setelah sekian lama tidak bersumpah, alhamdulillah hari ini Allah beri kesempatan kepada kita untuk bisa mengkaji ilmu. Moga-moga Allah redha dan menjadikan kita hambanya yang soleh-solehah. Moga-moga semua menjadi ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu dan jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah yang nanti akan dilanjut dengan bulan Dzulhijjah dan sampai ke Muharram. 3 bulan yang berurutan ini disebut bulan haram, bulan suci, bulan di mana Allah
melipat gandakan pahala bagi yang beramal soleh jauh lebih banyak dari hari-hari biasanya. Tapi juga sebaliknya Allah lipat gandakan dosa-dosanya jika mereka mengerjakan di bulan-bulan ini. Maka kesempatan yang baik yang Allah berikan dengan adanya bulan-bulan haram, kita gunakan semaksimal mungkin untuk menambah pahala dengan beramal soleh di dalamnya. Hari ini kita mengambil tema tentang semangat beramal soleh di akhir zaman, karena memang akhir zaman ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan ujian, banyak cobaan, banyak ujian, banyak gangguan. Karena setan gak pernah tinggal diam. Dia akan selalu menyesatkan manusia agar berbuat dosa dan menghalangi manusia untuk berbuat kebaikan. Saya ulangi, setan itu pekerjaannya ya dua, mengajak manusia kepada dosa atau menghalangi manusia berbuat kebaikan. Arep sholat angel, arep ngaji angel, arep poso angel, arep berbuat baik, mau berbuat baik itu rasanya berat, rasanya males. Itulah setan. Bangun malam susah, subuh susah, zuhur susah. Atau kalau enggak ya mengajak kepada dosa dan maksiat. Karena setan tidak pernah tinggal diam untuk menyesatkan manusia, maka butuh perjuangan untuk melawannya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kafah, secara utuh, dan jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi setan itu memang musuh yang beneran ada. Tugasnya ya tadi menyesatkan manusia supaya mereka berdosa atau menghalangi manusia agar mereka malas ibadah kepada Allah Ta'ala. Semua sama-sama tidak enak, karena tidak taat pun juga termasuk dosa. Saya ulangi ya, tidak taat pun juga termasuk dosa. Jadi dosa itu ada yang memang pekerjaannya, amaliyahnya, perbuatannya ya beneran itu dosa. Contohnya misalkan mencuri atau riba atau membunuh atau berzina dan lain sebagainya, itu memang perbuatan dosa. Jelas-jelas itu dosa. Oh, mabuk sedang berdosa. Tapi ada yang meninggalkan kewajiban, itu juga dosa. Suami nggak ngasih nafkah, itu dosa. Istri tidak taat suami, itu dosa. Tidak baik sama tetangga, itu dosa. Menyia-nyiakan anak, itu dosa. Apalagi tidak sholat, dosa besar. Tidak puasa Ramadan, dosa besar. Jadi dosa itu tidak melulu sesuatu yang dikerjakan tadi yang memang sudah diharamkan, tapi juga sesuatu yang baik ditinggalkan, itu dosa. Tidak menuntut ilmu, itu dosa. Maka setiap yang baik-baik ditinggalkan itu berarti berdosa. Maka semua yang baik-baik jika dikerjakan itu berpahala. Kenapa kita harus semangat beramal soleh di akhir zaman? Karena ada 3 hal ini yang tidak bisa kembali lagi. Ada 3 hal yang tidak akan bisa kembali lagi. Maka kita harus semangat beramal soleh, karena 3 ini tidak akan pernah bisa kembali lagi. Yang pertama, usia.
Yang kedua adalah waktu. Yang ketiga adalah kesempatan. Tiga hal ini saling terkait, tidak akan bisa kembali lagi jika sudah lewat. Usia setiap orang sudah diberi jatahnya. Jika sudah habis ya sudah, mereka mati. Sehingga tidak mungkin mereka akan bisa beramal lagi. Maka jatah usia yang diberikan oleh Allah yang sangat terbatas di dunia jangan disia-siakan. Maka semangat beramal soleh yang pertama adalah karena modal yang namanya usia tidak panjang, tidak lama, tidak banyak, waktunya terbatas. Perlu diingat pelajaran kita yang dulu tentang garis waktu, kita ini sesungguhnya makhluk akhirat, bukan makhluk dunia. Karena dunia akan kita tinggal dan kita akan menuju kepada akhirat. Dan hidup di akhirat selama-lamanya. Di dunia sekejap saja. Saya ulangi, kita ini makhluk akhirat, bukan makhluk dunia. Karena dunia akan kita tinggalkan dan kita menuju akhirat untuk hidup selamanya. Maka hakikatnya kita ini hidup di akhirat, makhluk abadi selama-lamanya. Maka pernah kita berada di dunia dan kemudian meninggalkannya dengan jatah waktu yang terbatas. Katakan aja manusia paling panjang umurnya Nabi Adam 1000 tahun. Beliau itu sebetulnya di dunia hanya sehari saja. Karena satu harinya akhirat itu sama dengan 1000 tahunnya di dunia. Saya ulangi, satu harinya akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau Nabi Adam di dunia 1000 tahun dia di sana, sebetulnya hanya sehari saja beliau meninggalkan akhirat. Kan dulu di surga diturunkan ke dunia. Berarti Nabi Adam di dunia diturunkan cuman sehari tok. Yang umurnya 1000 tahun aja hanya sehari dari umurnya akhirat, apalagi kita yang tidak ada 1000 tahun, tidak ada 100 tahun, ya rata-rata 60 tahun. Nah kata para ulama, kalau manusia rata-rata 60 tahun atau seperti umurnya Nabi SAW 63 tahun, dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang panjang, ternyata di dunia kita hanya 1,5 jam saja. Jadi misalkan besok kita meninggal umur ya 70 tahun misalkan, ya cuma 1,5 jam toh, 1,5 jam saja. Tapi 1,5 jam ini menentukan kehidupan akhirat. Nek 1,5 jam ini baiknya banyak, amal solehnya banyak, insya Allah bahagia selamanya. Tapi jika amal maksiatnya banyak, dosanya banyak, sengsara selamanya. Na'udzubillah. Maka jangan sia-siakan umur kita, usia kita selagi masih di dunia. Karena ini modal yang paling utama. Kalau sudah habis modalnya, tidak bisa memilikinya lagi, selesai, game over. Maka kenapa orang-orang yang sudah mati ingin hidup lagi? Karena mereka tahu azab kubur itu benar, nikmat kubur itu benar. Saya ulangi, kenapa orang-orang mati ini ingin hidup lagi? Karena orang-orang yang sudah di alam barzah, alam kubur itu tahu
Karena mereka sudah merasakan betul adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Maka kalau benar nikmat kubur itu ada, siksa kubur ada, mereka ingin kembali ke dunia, hanya satu yang mereka inginkan, yaitu beriman dan beramal soleh. Jadi kalau dia kafir ya pingin beriman, kalau dia orang mukmin ya pingin beramal soleh. Kenapa? Wis jelas mesti. Bukan lagi ngimpi, bukan lagi dongeng, bukan bualan semata, tapi kenyataan yang pasti. Tapi orang yang mati nggak bisa kembali, wis mati ya wis. Maka mimpi mereka orang-orang yang mati ingin hidup lagi, cita-cita orang yang sudah mati pingin balik lagi, nggak mungkin itu terjadi. Maka kita yang masih hidup harusnya sangat bersyukur. Alhamdulillah kita diberi kesempatan masih hidup. Makanya sesungguhnya kita di dunia ini ya sangat beruntung, dikasih waktu oleh Allah tak umur ini untuk bisa beramal soleh. Moga-moga kita beruntung semua, amin. Nah yang kedua, Allah itu memiliki namanya waktu. Ada pagi, siang, sore, malam. Ada waktu namanya kemarin, sekarang, dan masa depan. Dan semua waktu itu milik Allah Ta'ala. Dan dalam konsep waktu, sesuatu yang sudah lewat tidak bisa ditarik lagi. Jadi kalau kita dikasih waktu kemarin, apa yang sudah lewat yang terjadi ya sudah, tidak bisa diulang lagi. Maka ada orang bilang seandainya waktu bisa diulang lagi, bisa diputar kembali, ngerti yang ngono dhisik, alah bojoku kok kaya ngene ya, ngerti yang ngono dhisik aku gah kawin karo wong kuwi. Wis kadung piye meneh. Aduh, ternyata sekolah ki penting, kuliah ki penting, ngerti yang ngono dhisik, walah. Oh ternyata belajar agama itu penting ya, ngerti yang ngono dhisik, Anda bisa lagi sudah. Waktu yang sudah lewat gak bisa kembali lagi. Maka pada saat kita menyadari bahwa waktu tidak bisa kembali lagi, maka jangan sampai kita hari-hari yang dilalui banyak dosa dan maksiatnya, karena tidak bisa balik lagi. Jangan sampai kita tertipu dengan ungkapan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak tenan wi. Masa muda foya-foya, tuanya kaya raya, mati masuk surga. Ya secara umum ya tidak mungkin. Secara umum, secara khusus ya bisa-bisa saja. Tetapi ungkapan ini sangat menyesatkan. Sehingga kalau dia merasa masih muda, kowe rak salat nopo? Cek nom tenang wae. Ya ora poso, cek nom. Dia merasa bahwa hidup pasti sampai tua, padahal mati tidak nunggu tua. Yang muda ya bisa mati. Bahkan ternyata sekarang yang paling banyak mati justru yang muda, sing tua awet. Sampai ono putune ngomong, "Mbah kowe kok ora mati-mati to, Mbah." Karena ngelihat baikin lara ning tempat tidur, sakit di tempat tidur lama, ndak sembuh-sembuh, ndak bangun-bangun, ya ndak mati-mati. Sampai putune komentar, "Mbah kowe kok ora mati-mati to, Mbah." Komentar bae apa? Lah yon wong aku ki njaluk mati ya ora mati-mati ya lele. Sampai ada pasien saya yang di ruqyah itu selalu tiap hari minta mati. Sampai sambat sama saya juga, "Pak Ustadz, saya tuh pingin cepet mati Pak Ustadz."
karena sudah sakit seperti ini, sepinginnya ndang mati wae, karena suami saya udah lama meninggal. Saya ndak mati-mati, pinginnya mbok ndang cepet mati. Padahal yang sudah mati aja pingin hidup. Lah ini sing hidup malah pingin mati. Makanya kalau kita memiliki ilmu, insya Allah kehidupan ini menjadi nikmat. Nek ngerti ilmu. Makanya sesusah-susahnya kita di dunia, sengsara-sengsaranya dunia, itu masih alhamdulillah karena masih hidup. Lah sing wis mati wae pengin urip malah kewe urip pengin mati. Sampai ndak kuat masalah ekonomi akhirnya cerai. Nggak kuat masalah ekonomi akhirnya bunuh diri. Ya Allah. Padahal dunia ini hanya sebentar. Waktu ndak bisa diputar lagi. Wong-wong sing wis mati bunuh diri, disiksa di alam kubur, mesti mereka pengen balik lagi. Wah ngerti yo ngene aku aja bunuh diri SP meneh. Wah tahu gini kemarin aku ndak ya kadung. Waktu sudah berlalu ndak bisa ditarik mundur. Bisanya maju. Terus gimana Pak Ustadz kalau yang sudah lewat banyak dosa maksiat? Kan ndak bisa putar lagi waktunya. Nggak bisa kita balik ke tempat itu untuk memperbaiki. Maka diajarkan kepada kita untuk memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Yang sudah lewat kita istighfari. Yang sekarang ada kita syukuri. Saya ulangi, yang sudah lewat kita istighfari. Yang sekarang ada, yang sekarang kita punya, yang sekarang kita lalui, disyukuri. Yang belum terjadi, perbanyak doa. Yang belum terjadi ya sesuatu di masa depan, maka perbanyak doa. Waktu tidak bisa balik. Ada waktu-waktu yang memang sangat emas, waktu-waktu yang sangat istimewa, yaitu masa muda. Masa muda ini adalah masa yang istimewa. Bahkan Rasulullah menyampaikan masa muda ini masa yang istimewa karena kelak di hari kiamat ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan Allah Ta'ala, di mana tidak ada perlindungan kecuali dari Allah, tidak ada naungan yang diberikan kecuali Allah di padang mahsyar. Dan 7 golongan ini salah satunya adalah anak muda yang senang ibadah. Jadi cek nom kok ora foya-foya tapi malah banyak ibadah, berbuat baik amal soleh, maka besok mendapatkan naungan di hari kiamat. Wong jenenge cah nom-noman wayahe dolan, cah nom-noman wayahe yes runtang-runtung karo kancane. Nom-noman ki wayahe sing golek jati diri katanya begitu. Sehingga ada ungkapan tadi, salate engkone wis tuwa, tobatin nanti kalau sudah tua. Mumpung masih muda kita nikmati saja. Mereka mengira matinya nanti kalau sudah tua, padahal mati milik siapa saja. Maka orang yang masa mudanya di banyak amal soleh, insya Allah beruntung. Dan buah itu kita akan dapat, kita akan petik saat nanti sudah tua. Jadi kalau mudanya amal soleh, berbuat baik, insya Allah masa tuanya juga
amal soleh, berbuat baik. Ingat bahwa manusia itu akan memiliki kebiasaan. Kalau masa muda memberi kepada dirinya kebiasaan yang baik, insya Allah sampai tua ya biasa baik. Berbuat baik pun sudah terbiasa. Sebaliknya orang yang masa mudanya suka berbuat jelek, berbuat dosa, maka masa tuanya juga santai berbuat dosa. Masa muda senengane ngamuk, senengane tukaran, senengane cekcok, senengane ngerasani, senengane wah wis esuk nek wis kawin pun punya anak sekalipun tambah tua, bukannya tambah baik, tambah dadi. Karena manusia terbangun dari kebiasaannya. Ulangi, manusia itu terbentuk dari kebiasaannya. Maka siapa yang memiliki kebiasaan baik, insya Allah hidupnya baik. Maka ibu-ibu dan bapak jamaah, ayo kita miliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan kebiasaan yang baik ini akan menjadi akhlak yang baik. Kebiasaan yang baik akan menjadi akhlak yang baik. Dan itu harus diulang-ulang. Saya ulangi, harus diulang-ulang sampai akhirnya terbiasa, otomatis. Sampai akhirnya terbiasa alias otomatis. Dan orang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Pernah ada kejadian orang lagi sakaratul maut, ditalkin kon nyebut la ilaha illallah, malah sing metu kalimatnya sekak. Karena biasa main catur, malah ngomongin skak. Wah, biasa main catur, bukan kalimat la ilaha illallah, malah kalimat yang lain. Maka manusia itu terbangun dari kebiasaannya. Maka waktu yang sudah lewat jangan sampai kita sia-siakan. Waktu yang sudah lewat kita manfaatkan. Untuk apa? Belajar dari masa lalu kita untuk memperbaiki diri agar masa depan kita lebih baik lagi. Nah, yang ketiga, waktu tidak akan bisa kembali. Usia yang sudah lewat ya sudah hilang begitu. Maka yang ketiga, kesempatan. Kesempatan tidak akan datang dua kali, katanya begitu ya. Sebetulnya kesempatan itu datang berkali-kali. Cuman kadang ada yang merespon cepat, ada yang lambat. Saya ulangi, kesempatan itu datang berkali-kali. Tapi kadang manusia terlambat dalam merespon. Ada kisah seseorang yang dia yakin betul bahwa Allah itu maha penolong, Allah itu maha pelindung. Maka dia ini saking yakinnya bahwa Allah maha penolong, Allah maha pelindung, sehingga dia tidak ngapa-ngapain. Karena toh kalau dia tidak ngapa-ngapain, Allah akan memberi pertolongan. Nah, ada yang menyampaikan kepada dia, kamu benar pemahamannya bahwa Allah itu maha penolong, maha pelindung. Tapi kamu tidak boleh nggak ngapa-ngapain, paham? Kamu tetap harus apa? Ikhtiar. Kamu harus berusaha. Enggak, saya enggak akan berusaha, saya enggak akan
mati-matian berusaha. Karena Allah Maha Pelindung, Maha Penolong, pasti nolongin saya, ngelindungin saya. Gampangannya menjamin hidup saya. Wis rasa ngapa-ngapain juga Pak. Yang satunya enggak, kamu harus ikhtiar. Ini banyak kisah kalau yang ini. Nah, suatu saat terjadi banjir bandang di kampung tersebut. Nah, si fulan ini tadi dia diminta untuk ngungsi sama warga. Ngungsi iki banjir iki, bukan rob. Wah, iki bener iki, kelep. Dia bilang enggak, aku punya Allah. Pasti Allah akan memberi pertolongan. Ya wis ra gelem tinggal. Semakin lama semakin tinggi, rumahnya pun hampir tenggelam. Dia naik ke atas atap. Datanglah perahu karet rescue. Pak, sini Pak, masuk ke dalam perahu, nanti Bapak tenggelam. Enggak, saya punya Allah, pasti Allah menolong saya. Wah, dipaksa ya ra gelem, tinggal sama perahu karet. Sampai akhirnya rumahnya tenggelam, dia tetap di atas rumah itu. Lambat laun rumahnya tenggelam, kentir. Nah, kentir pun akhirnya tetap dia tidak minta tolong karena yakin bahwa Allah akan menolong. Datang helikopter memantau, lu jebule ada yang kentir, diteriakin pakai megafon, Pak cepet Pak tangkap tali ini supaya Bapak bisa kami selamatkan. Enggak, aku nunggu pertolongan dari Allah. Sudah. Habis itu mati. Nah, saat mati ditanya, kok kamu bisa mati tenggelam? Gara-gara Allah tidak nyelamatin saya. Katanya Allah Maha Penolong, kok nolongin saya? Dijawab sama malaikat, Allah itu sudah nolongin kamu, sudah ngasih kesempatan kepada kamu berkali-kali, kamunya yang tidak mau mengambil kesempatan emas itu. Masa mana Allah nolong saya? Tuh tetanggamu pada teriak untuk ngungsi, itu kan Allah yang perintah. Ayo ngungsi biar selamat, kamu tidak mau. Perahu karet datang supaya ngambil kamu, kamu juga tolak, tidak mau. Itu kan Allah yang perintah, Allah ngasih pertolongan, kamunya tidak mau. Terakhir helikopter tuh didatangin, hebat toh, nggak cuman perahu karet, sampai bayar mahal helikopter untuk nyelamatin kamu, kamu juga tolak. Akhirnya mati ya karena pilihanmu sendiri. Ini konsep yang salah. Kesempatan selalu datang berkali-kali, tapi kadang manusia responnya lambat. Berapa banyak orang diajak ngaji, yuk ngaji, kose. Ngaji yuk, maaf, cek kesel aku. Ngaji yuk, harap masak. Ngaji yuk, iki lho bojoku njaluk piknik. Ngaji yuk, Quran didit alah, alasan terus. Berapa banyak kesempatan Allah berikan, kadang respon kita yang lambat. Sampai akhirnya sudah menjelang tua dijak ngaji, mangkat. Setelah denger gitu, ya Allah, ngerti yang ngono dhisik, aku ngaji ke-6, alah wis kadung. Wis lewat. Tapi ya tidak salah. Artinya alhamdulillah masih bisa mendapat hidayah. Ning ya rada telat. Padahal Allah selalu memberi kesempatan. Maka orang-orang yang nanti saat di padang mahsyar mereka itu merasa bahwa disia-siakan oleh Allah. Allah tidak adil, Allah enggak adil. Sampai-sampai kemudian mereka merasa bahwa Allah itu tidak pernah memberitahu kepadanya kalau ada surga, ada neraka, ada kematian, ada siksa. Dibales toh ya karo para malaikat. Loh, kayak gini dhisik kan digai para nabi, para rasul toh, para utusan-utusan Allah untuk mengingatkan dirimu.
Oh iya ya, lah iya kamu tolak mereka, malah kamu bully mereka, malah kamu caci mereka. Sampai dikatakan, alah mereka kan hanya menyampaikan dongeng-dongeng. Apalagi ono sing lucu, ada ustadz, ada dai, kiai, ulama menyampaikan tentang surga. Apa responnya? Alah wong ning surga wae urung kok cerita surga. Cerita neraka wis tau mlebu neraka, urung to alah rasa cerita. Misalkan jenengan cerita tentang Bali, udah pernah ke Bali? Belum. Alah, urung ning Bali ya cerita Bali. Ra dianggep. Cerita tentang Monas, udah pernah ke Monas? Belum. Alah. Ngapusi. Karena mereka tuh pinginnya rasional, yang menyampaikan harus yang udah pernah ke sana. Akhirnya dianggap para ustadz, kiai, dai hanya menceritakan dongeng-dongeng. Kenapa? Mereka aja belum pernah ke surga neraka kok cerita, belum pernah mati kok cerita. Itu tidak dianggap. Nanti saat mereka di padang mahsyar baru mereka mengatakan, aduh iya ngerti yang ngono diset, aku ikut dia. Nah salahmu. Allah juga memberi banyak kesempatan. Azan tuh berapa kali tuh memanggil, kamu selalu mengabaikan. Ya sudah, Allah panggil kamu loh tiap hari 5 kali loh. Kon sholat lah, kue malah rak sholat lah. Oh iya ya, udah kesempatan nggak akan datang. Salah, kesempatan datang berkali-kali. Cuman kadang respon manusia terlambat. Ada yang cepat, ada yang lambat. Maka kita jangan pernah berhenti untuk mengambil sebanyak mungkin kesempatan untuk bisa beramal soleh. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena ini akhir zaman, banyak kondisi di mana-mana penuh dengan ujian, jangan sampai kita gagal dalam ujian kehidupan, yaitu melalaikan kita dari akhirat sehingga seakan-akan hidup dunia selamanya, padahal pasti semua mati, pasti semua habis jatah umurnya, waktu tidak bisa diulang lagi. Maka kesempatan yang baik ini perbanyak amal soleh. Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini tadi yang tidak akan bisa kembali lagi ya jatah umur kita, waktu yang sudah lewat, kesempatan yang pernah ada. Maka kalau kita pernah mendengar dan mengetahui, sampai-sampai Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada kita, gunakan 5 kesempatan ini sebelum datang yang 5-nya lagi, kan gitu ya. Gunakan kesempatan kita saat masih sehat sebelum sakit. Jadi kalau kita sehat, manfaatkan betul umur kita, waktu kita, kesempatan kita, mumpung masih sehat. Karena kalau sudah sakit, aduh, tidak nikmat lagi, tidak bisa maksimal lagi. Betapa banyak yang mendapat panggilan haji hari ini gagal berangkat karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Ada yang memaksakan tetap berangkat sampai sana meninggal dunia. Ada yang sampai sana menggunakan kursi roda. Semua dengan izin Allah Ta'ala bisa berangkat ke tanah suci, tapi ada yang bisa maksimal, ada yang minimal dalam bentuk ibadah mereka. Maka manfaatkan sehat sebelum sakit. Yang kedua, saat kita kaya sebelum miskin. Kaya itu punya ciri selalu bisa memberi, itu kaya. Merasa cukup dengan yang ada, itu kaya. Maka saat kita kaya, manfaatkan. Yang di depan saya ini kaya apa miskin? Kaya apa miskin?
Cirinya kaya apa tadi? Bisa berbagi atau merasa cukup dengan yang ada, itu kaya. Minimal itu cukup, pas butuh pas ada, itu kaya. Nek pas butuh ndak ada, arep mangan ra ono, nah itu miskin. Arep sekolah ra ono duwite, nah itu miskin. Minimal cukup untuk dirinya dan keluarga. Maksimal bisa memberi, itu maksimal sekali. Saya ulang lagi, kaya apa miskin? Kaya, moga-moga tambah kaya, amin. Kalau mau lihat orang yang beneran kaya, besok tanggal 10 Dzulhijjah nyembelih hewan kurban, beli kambing 3,5 juta. Kalau mampu itu kaya. Apalagi Nabi sudah mengancam, barang siapa di tanggal 10 Dzulhijjah atau tasyrik, hari tasyrik 10, 13, 10, 11, 12, 13, 4 hari ini dia diberi harta oleh Allah, kelebihan harta oleh Allah, kok dia diberi harta oleh Allah tidak mau berkorban, maka jangan dekati tempat salat kami. Diancam tuh, wis ojo ning masjid, ojo ning omahe Allah. Kenapa? Kamu punya harta ndak mau korban, dikasih uang, dikasih kecukupan, ndak mau korban. Di hari raya korban 4 hari ini, 10, 11, 12, 13. Tanggal 10 Dzulhijjah ra ono duit, bar salat Id enggak ada duit. Tanggal 11 ada orang datang balik ke utang. Waduh, 5 juta. Masih tasrik nih, belikan kambing. Masyaallah. Pak Ustadz butuh akeh, ini ngoyak butuh memang rak barbar. Padahal yang namanya Idul Kurban setahun sekali, piknik bisa berkali-kali. Wah, iki 5 juta wis dialokasikan gue piknik. Piknik kapan? Akhir tahun. Astagfirullah, cik suwi. Wong piknik ya pahalane kalah banyak dengan Idul Kurban. Nah, besok kalau bisa semuanya korban ya, amin. Ngomong sik karo bojo, Mas sesuk korban nih opo? Jangan bilang Mas sesuk korban pora, jawabannya ora. Jangan bilang Mah, Mi sesuk korban ra, jawab ora. Tapi pertanyaannya diganti, Mas besok kita korban sapi apa kambing? Nah, wis. Jadi pertanyaannya jangan korban pora, langsung besok korban apa Mas? Kira, gue kesurupan pora toh? Bareng ngaji ning ndi kok langsung takok korbane apa? Wong dhewe iki rong tau korban kok. Tiba-tiba kowe takok korban apa? Nah, jawabannya pakai kata depannya selalu pakai kata justru. Lho dhewe kira tahu korban kok, justru kuwi Mas. Ini saatnya kita korban ngono. Nek sing wis tahu korban, lho sik to Dik, tahun wingi dhewe wis korban kok Dik, mosok korban meneh. Justru itu Mas. Wingi iso mosok saiki ra iso. Pakai kata apa? Justru. Loh Dek, kebutuhan kita ini banyak loh Dek. Justru kuwi Mas, karena butuh kita banyak, Allah kasih lebih banyak lagi loh Mas. Karena siapa yang mau pasti dimampukan. Jangan sampai kita sudah punya kemauan, niat terhalang, hanya merasa ini sunnah. Itu kan sunnah toh Dik, rasa rawis wong ora wajib. Jawab, justru karena ini sunnah kita dicintai Allah loh Mas. Dalile rasa nggo dalil. Nek aro nggo dalil ya surat Ali Imran 31.
Barang siapa yang mengikuti Nabi Rasulullah SAW, maka Allah akan mencintainya dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Wis, pokoknya katanya apa? Justru. Pokoknya semua harus pakai kata justru di depannya. Wis mesti menangi, ora bakal kalah. Apa wae kayak kalimat justru. Dan anak saya itu pinter dia. Selalu menggunakan justru. Nah, kalau punya keinginan sesuatu, justru itu wah wis pinter iki. Sinau ning ndi. Padahal itu belajarnya bayar mahal hanya untuk bisa menyampaikan sesuatu dengan kata justru. Alah sesuk wae nek wis dhewe wis sugih, lah justru rung sugih topi, kita harus mulai dari sekarang. Karena Allah itu akan mengkayakan orang-orang yang berbuat kebaikan. Guys. Makanya jangan sampai kita mundur. Minimal niat sih. Niat saja sudah dapat pahala, apalagi beneran. Niatnya kalau pingin nanti bener terjadi, ojo niat neng ati tok, langsung buktikan. Sesuk kurban bismillah. Jika duit 100 lebok kepling, wis tabung, bukti sama Allah. Bahasa orang sekarang mancing. Besok minggu depan 10.000 nih, 10.000, 100.000, aduh. Lah kurang seminggu ya Allah. Kurang seminggu mosok cek semene piye to? Aku arep korban ki lho ya Allah, mosok semene to. Nah, tiba-tiba ana wae dalane bisa beli. Dan saya sudah beberapa kali mengajarkan kepada teman-teman jamaah seperti itu. Sampai kepada umrah. Itu juga begitu. Ojo niat tok. Nek iso buktike karo apa? Nyelengi. Dan ini semacam apa ya? Memancing rezeki Allah Ta'ala. Oh iya wis terbukti. Tambah lagi wis gawa paspor. Kayak kening sajadah. Ya Allah, paspor wis dadi. Terus mangkatku kapan? Itu sampai begitu. Jadi sampai paspor itu ditaruh di sajadah. Setelah selesai sholat baru dia berdoa. Sudah. Gampangnya ya Allah ini sudah nih saya kerjake, sudah saya buktikan saya punya paspornya gitu. Sama besok, ya Allah ini golok sudah saya asah, tinggal kambingnya mana ya Allah gitu mas. Padahal goloknya nggak mecel-mecel, orang nggak beleh, burung wani beleh. Ibu-ibu nanti pulang ke pasar beli bumbu, gulai dan lain-lain. Ya Allah bumbu sudah ada, ini kambingnya mana ini? Bismillah lah, pokoknya punya cara. Dan saya sering menyampaikan ke jamaah, ada sesuatu yang istimewa bagi orang yang berkorban. Sering-sering mulai orang itu berkorban, maka tahun-tahun selanjutnya korban terus. Dan itu yang terjadi. Saya jarang menemukan orang yang sudah berkorban tahun berikutnya tidak korban. Malah semakin tambah. Kampung saya ada namanya tabungan korban. Awalnya dulu beli sapi 7 orang. Yes, sak kampung wong 7 keluarga. Tahun depannya 2 sapi, 2 keluarga. Warga nambah terus, jarang-jarang nggak pernah bahkan tiba-tiba tidak ada yang korban. Loh, kisah kampung orang sing korban, mboten wonten Pak, mboten wonten sing nabung, ora ono, malah yang dulu pernah, ya melu meneh, nambah, yang nambah besoknya lagi ya terus nambah. Maka kalau sudah memulai di saat awal, insya Allah kemudian semakin dimudahkan. Yuk semangat amal soleh, karena ini sudah akhir
sama. Ya. Oke, lanjut tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya, kita akan lanjutkan sesi ini untuk pertemuan selanjutnya. Sik urung tuntas ding. Wah iya, apa mau? Sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua, terus hidup sebelum mati, lapang sebelum sempit. Ulangi, kaya sebelum sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ya itu. Ini didawak-dawake ya tambah wis engko wae. Lanjut di episode berikutnya. Monggo yang mau nanya. Monggo Bapak Ibu kalau yang mau bertanya diberi kesempatan oleh Ustaz Farid. Siapa? Jenengan? Nggih. Ada yang mau nanya? Ada Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Terus Ustaz untuk kesempatannya untuk bertanya mengenai korban tadi nggih Ustaz. Seumpama ada orang korban, tapi korban itu untuk orang tuanya yang sudah meninggal, apakah amalan itu menjadi amalan yang berkorban atau amalan untuk orang tuanya yang sudah meninggal? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Korban itu untuk yang masih hidup. Korban untuk orang yang masih hidup. Perintah korban untuk orang yang masih hidup. Hukumnya sunnah. Meskipun sunnah ya ancamannya berat ya. Kalau dia mampu tapi tidak mau korban. Bagaimana orang yang sudah mati? Boleh nggak dia berkorban? Jika dia sebelum mati berwasiat atau dia pernah bernazar, maka harus dikerjakan oleh ahli warisnya. Dia berwasiat, engko nek aku mati tulung ya, nek aku mati sebelum Dzulhijjah, pas nanti saat Dzulhijjah aku tulung korban. Paham maksudnya ya? Jadi dia ingin bisa berkorban tahun ini. Dan delalah nek aku mati saurunge Dzulhijjah ya tulung engkau aku dikorbanke. Semuanya korban. Jelas itu wasiat. Atau nazar. Nazar itu sumpah. Engkau nek anakku ini lulus atau nek anakku diterima, apa saja nazar, dia nazarnya korban. Engkau nek iki aku sesuk korban, maka itu harus dikerjakan sumpahnya. Dan ternyata belum dikerjakan sudah meninggal karena terkait waktu, maka itu harus dikerjakan. Jelas ya. Nah, selain yang itu, maka korban itu atas nama keluarga, insya Allah orang tua atau siapapun yang segaris dengan nasab mendapatkan pahala. Jadi misalkan si fulan ini punya keluarga, maka dia berkorban atas nama keluarga. Keluarga siapa? Pak Slamet, ya sudah. Sebagaimana Rasulullah berkorban untuk dirinya dan keluarganya, untuk dirinya dan umatnya. Rasulullah pernah korban 2 ekor kambing, satu disembelih untuk beliau dan keluarganya, satu lagi disembelih untuk beliau dan umatnya yang tidak mampu berkorban. Jelas ya. Jadi kalau kita korban untuk yang masih hidup yaitu keluarga, insya Allah yang sudah meninggal pun dapat pahala. Catatan harus masih satu nasab.
Tidak bisa jenengan kurban sederet atas nama keluarga, simbah sebelah dapat pahala yondra. Wong ora bae ora bapak ibu jelas segaris atau senasab dapat. Tidak pernah di zaman Nabi kurban itu atas nama perorangan. Hari ini atas nama Aisyah, besok siapa istri beliau yang lain, atau ini untuk Fatimah, ini untuk Ibunda Khadijah, ya ndak ada juga. Sahabat pun ndak ada yang begitu. Jelas ya. Toh semua tetap dapat pahala. Jadi tidak usah dipisah-pisah. Ya atas nama keluarga. Jadi bukan atas nama tahun iki anak sing iki, tahun besok anak sing kuwi. Oh ndak usah. Semua dapat pahala. Saya ulangi, semua dapat pahala termasuk orang yang berada di rumah tersebut. Misalkan mertua ikut kita, orang tua ikut kita, pembantu ikut kita, dapat pahala semua. Jelas ya? Maka keutamaan kurban itu luar biasa. Jadi tidak perlu diatasnamakan perorangan atau orang yang sudah mati. Kecuali yang mau mati ini sudah pernah berwasiat atau bersumpah, maka harus ditunaikan. Itu menjadi wajib. Jelas ya Bu? Ada lagi? Ada yang lagi? Monggo silahkan. Bapak-bapak ada? Ibu? Sampun cekap? Cekap. Nggih, pun cekap Ustaz. Nggih, barakallah, moga-moga panjang umur, berkah usianya. Kita sambung di episode berikutnya. Moga-moga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah, selalu memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menambah pundi-pundi pahala dengan memperbanyak amal-amal soleh di dalamnya. Moga-moga Allah memberkahi kita semua, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Moga-moga kelak kita semua husnul khatimah dan menjadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.